Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Intan Permatasari. Saya dari D4 Komputerisasi Akuntansi, Stekom Siliwangi. Saya di sini akan menjawab soal-soal pertanyaan dari materi pertemuan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan tentang pengertian manajemen sebagai proses yang mencakup pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan. Jawabannya adalah, manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan di dalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen. Gejala-gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Pertanyaan yang kedua, ada beberapa alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan. Berikan penjelasan Anda mengapa manajemen dibutuhkan. Jawabannya adalah, organisasi sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja, karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Alasan pentingnya manajemen dibutuhkan bagi perusahaan atau dalam organisasi adalah dapat memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas. Pertanyaan yang ketiga, ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaannya. Berikan uraian keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Jawabannya adalah, peranan seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting, karena keberadaan seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Salah satu tugas atau peran seorang manajer yaitu harus bisa mengatasi konflik yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga setiap konflik itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatannya guna mencapai sasaran suatu organisasi. Posisi manajer menjadi sangat krusial bila direktur atau deputi dan diharapkan mempunyai peranan dalam meningkatkan serta menjaga keseimbangan dalam suatu organisasi. Pertanyaan yang keempat, kegiatan apa saja yang substantif dilakukan oleh seorang manajer? Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Setiap perusahaan selalu berusaha dan mengharapkan untuk mencapai hasil maksimal. Untuk mencapai hasil maksimal, seorang pemimpin atau manajer harus mampu melaksanakan tugasnya melalui dan dengan kerjasama dengan orang lain dengan proses manajemen, yakni A. Perencanaan atau planning, B. Pengorganisasian atau organizing, C. Pengarahan atau directing, D. Penempatan tenaga atau staffing, E. Pengendalian dan pengawasan atau controlling, F. Pengevaluasian atau evaluating. Pertanyaan yang kelima, berikan penjelasan atau uraian Anda tentang fungsi-fungsi dari seorang manajer dalam proses manajemen yang umum. Jawabannya adalah, menurut Herin Fayol menjelaskan bahwa semua manajer menjalankan fungsi-fungsi manajer, yaitu A. Perencanaan yang mencakup mendefinisikan tujuan, B. Pengorganisasian, C. Memimpin yang mencakup memotivasi bawahan, D. Pengawasan atau kontrol. Pertanyaan yang keenam, berikan penjelasan tentang langkah-langkah pendekatan manajemen change yang Anda ketahui. Jawabannya adalah, secara mendasar, manajemen change sebagai suatu cabang ilmu yang tidak lain adalah aplikasi matematika, sehingga dalam banyak hal sering terlihat rumit dan tidak sederhana. Manajemen change ini juga sering disebut sebagai manajemen kuantitatif yang bisa dikategorikan sebagai manajemen kontemporer. Pertanyaan yang ketujuh, ada keterkaitan antara pendapat para tokoh manajemen modern dengan berkembangnya manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau science dan pemikiran manajemen berdasarkan pendekatan sistem. Berikan pendapat Anda, perbedaan dan persamaannya dari kedua hal tersebut. Jawabannya adalah, 3 aliran pemikiran manajemen yaitu
A. Aliran klasik yang terbagi dalam manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. B. Aliran hubungan manusiawi disebut sebagai aliran neoklasik atau pasca klasik. C. Aliran manajemen modern. Pertanyaan yang ke-8. Uraikan 5 fungsional kegiatan manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol. Jawabannya adalah A. Pembagian kerja, B. Wewenang, C. Disiplin, D. Kesatuan komando, E. Kesatuan arah. Pertanyaan nomor 9. Berikan pandangan dan uraian penjelasan Anda tentang prinsip-prinsip dasar dari tokoh manajemen modern. Jawabannya adalah ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain, sehingga muncul aliran atau teori baru, yaitu neoklasik. Dan seiring berkembangnya juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah kembali aliran atau teori baru, yaitu manajemen modern.